teman-teman. Hari ini ketika saya istirahat kerja ya teman-teman, kelautan kerja ya teman-teman, itu kembali ke tempat kontrakan ya. Di situ saya dikontrakin sama bos ya, kita rame-rame dalam satu rumah ya teman-teman. Dan ketika saya pulang, saya mendapati saya tidak kebagian sendal teman-teman. Jadi sendal saya ada yang pakai, istilahnya gitu teman-teman. Jadinya saya bertelanjang kaki atau tidak pakai sendal teman-teman. Saya jadi teringat pada zaman dulu ya, zaman itu orang tua itu terbiasa sekali tidak pakai sendal. Mereka terbiasa jalan kaki dengan jarak yang lumayan jauh teman-teman, misalnya ke sawah, pulang dari sawah atau kemanapun teman-teman, bahkan ke pasar itu juga jalan kaki dan tidak pakai sendal teman-teman. Seolah-olah pada waktu itu tidak pakai sendal atau jalan bertelanjang kaki itu adalah suatu hal yang sudah menjadi tradisi teman-teman. Tahukah teman-teman bahwa tradisi dari orang tua kita ya, yaitu jalan tanpa alas kaki, itu banyak sekali manfaatnya bagi kita dan kesehatan kita. Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu menguak manfaat dari tradisi jalan kaki ya teman-teman. Berjalan bertelanjang kaki teman-teman, atau tidak pakai sendal atau sepatu, itu akan membuat kita itu memiliki keseimbangan yang bagus teman-teman. Titik-titik saraf yang berada di di telapak kaki itu akan membuat kinerja panca indera itu akan lebih bagus kalau kita biasakan berjalan kaki tanpa alas kaki teman-teman. Manfaat yang kedua yang bisa kita ambil dari berjalan kaki tanpa alas kaki teman-teman, itu adalah kinerja otot itu bisa secara maksimal teman-teman. Hal itu bisa mengurangi resiko terjadinya kram ataupun kesemutan teman-teman. Kalau teman-teman sering mengalami itu ya, mengenai kram, sakit pinggang, sering pegel teman-teman, dan juga kesemutan, itu teman-teman solusinya adalah dengan sering-seringnya itu berjalan kaki tanpa alas kaki secara rutin tiap hari teman-teman. Manfaat yang ketiga adalah menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan. Kalau teman-teman terlalu kurus badannya, itu bisa menaikkan berat badan, dan sebaliknya bila teman-teman itu terlalu gemuk, itu bisa menurunkan berat badan teman-teman. Hal itu dikarenakan seringnya kita berjalan kaki tanpa alas kaki, itu minimal sehari kurang lebih setengah jam teman-teman. Itu bisa membuat berat badan itu ideal. Di samping itu juga bisa mengurangi tumbuhnya jerawat teman-teman. Karena dengan pergerakan yang sedikit saja itu bisa membakar kalori dengan sangat besar teman-teman. Banyak di antara kita itu yang melakukan diet ketat sampai menyiksa diri juga ada teman-teman. Mengkonsumsi pil, melakukan banyak hal yang mengeluarkan duit yang tidak sedikit hanya untuk memiliki berat badan yang ideal. Sedangkan cara itu sebenarnya sangat murah sekali dengan cara kita mengikuti tradisi yang telah diajarkan oleh leluhur kita. Kita tidak melakukan tradisi itu teman-teman. Mungkin dalam kehidupan modern ini kita nggak mungkin melakukan itu sepanjang waktu teman-teman, karena zaman sekarang ada motor, ada sepeda, ada mobil teman-teman. Tetapi perlu diketahui teman-teman, itu bisa dilakukan sehari setengah jam atau 1 jam teman-teman, itu udah cukup. Tetapi dalam melaksanakannya itu usahakan
maksimal itu 45 menit tanpa istirahat. Itu sangat bagus sekali teman-teman. Manfaat yang keempat dari jalan kaki tanpa alas kaki itu adalah kita bisa lebih sehat teman-teman, dan jarang terjadi sakit. Karena dengan berjalan kaki secara tidak pakai alas kaki teman-teman, itu kita akan secara otomatis memiliki kekebalan tubuh yang sangat bagus sekali teman-teman. Sistem imun kita itu terbentuk dengan sempurna, dan jika kita terlanjur sakit teman-teman, itu kita akan lebih cepat sembuh teman-teman. Ketika kita dalam masa penyembuhan juga, itu lebih cepat kita masa penyembuhan. Masa-masa pemulihan itu akan sangat cepat sekali kalau kita sering-sering jalan kaki tanpa alas kaki. Lakukan hal itu setiap pagi atau sore hari, tetapi siang hari juga bagus, tidak pandang bulu teman-teman. Berjalan tanpa alas kaki juga bisa membentuk postur tubuh menjadi lebih baik teman-teman. Kalau misalnya kita membungkuk atau postur kita itu bungkuk, itu bisa diatasi dengan secara perlahan dengan cara jalan kaki tanpa alas kaki. Selain itu, dengan rutin kita berjalan kaki teman-teman, itu bisa menekan terjadinya stres atau gangguan pikiran teman-teman. Karena saraf-saraf yang ada di telapak kaki itu akan terhubung ke seluruh organ tubuh termasuk otak teman-teman. Dan dengan begitu peredaran darah kita di otak juga ikut lancar teman-teman. Dan itu sangat bagus sekali untuk mencegah terjadinya stres teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah kata ibu pertiwi teman-teman. Ibu pertiwi itu adalah bumi, tanah kelahiran atau bumi. Bumi itu terdiri dari tanah, rumput, batu, dan pasir teman-teman. Sedangkan selain ibu pertiwi juga ada bapak angkasa teman-teman. Nah, bapak angkasa itu memberikan energi positif teman-teman, atau medan listrik yang positif teman-teman. Sedangkan ibu pertiwi, tanah, batu, pasir, dan rumput itu memiliki atau mengandung energi negatif teman-teman. Hal itu akan membuat kita itu semakin merasakan manfaatnya. Hal itu bisa untuk mempermudah kita ideal teman-teman. Bisa juga untuk menghilangkan gangguan atau gejala-gejala kurang tidur teman-teman, atau bahkan kebanyakan tidur. Intinya dengan kita rutin jalan kaki, maka hidup kita itu akan lebih ideal, lebih normal, tidak terlalu banyak tidur dan juga tidak kekurangan tidur teman-teman. Bagi yang susah tidur bisa teratasi dengan cara ini, dan bagi yang banyak tidur juga teratasi dengan cara ini teman-teman. Masih banyak lagi manfaat-manfaat yang tidak bisa saya sebutkan di video kali ini teman-teman, karena terbatasnya waktu. Yang perlu kita ketahui dan kita sadari adalah kita jangan merasa terlalu pintar, kita jangan merasa jadi orang yang pintar teman-teman, yang pandai, yang lebih dari siapapun. Karena apa? Orang tua kita, meskipun orang tua kita itu tidak pernah sekolah tinggi, sekolahnya itu kalah dengan kita, tetapi mereka memiliki wawasan yang jauh lebih luas yang tidak bisa kita pahami teman-teman. Apa yang dilakukan oleh leluhur kita yang menjadi tradisi itu ternyata sangat banyak sekali manfaatnya. Bahkan kita yang sekolah tinggi pun tidak mengetahui hal itu teman-teman. Melalui video saya ini teman-teman,
saya mengajak kepada teman-teman untuk kita itu selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua, karena biar bagaimanapun juga orang tua itu lebih bijak daripada kita, teman-teman. Terus ajakan yang kedua adalah kita tidak boleh meninggalkan yang namanya tradisi, seni budaya dan sejarah, teman-teman, karena hal itu adalah karya agung dari orang tua kita atau leluhur kita, teman-teman, dan itu diwariskan untuk kita, untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita selanjutnya, teman-teman, dan kita perlu menjaganya dan kita wariskan lagi kepada anak cucu kita, teman-teman. Hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan di video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.